Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa ala waba'd. Menanggapi apa yang dikatakan oleh seorang artis yang berubah menjadi dai Maulana yang menyatakan bahwa dalam masalah kepemimpinan tidak perlu melihat masalah agama. Ini bicara ini bisa dilihat dari dua hal. Pertama, dilihat dari sisi dia mewakili sebagai orang agamis atau mewakili sebagai dai, maka ini merupakan suatu kesalahan yang sangat-sangat fatal, ya. Karena dia pertama berbicara tanpa ilmu, ya. Yang kedua, berbicara dengan kepentingan, karena seluruh ulama sepakat bahwa masalah kepemimpinan tidak dilepaskan dari masalah akidah. Dengan bukti banyak sekali ayat-ayat Al-Quranul Karim yang menghukumi orang yang memilih pemimpin atau yang mengangkat pemimpin selain pemimpin muslim dengan ancaman yang sangat berat. Dalam surat Al-Maidah 51 dikatakan orang yang memilih pemimpin Yahudi dan Nasara atau pelindung Yahudi dan Nasara, mereka bagian daripada Nasara. Wa may yatawallahu minkum fa innahu minhum. Ya, kemudian siapa yang menjadikan orang Yahudi dan Nasara sebagai pemimpin, maka termasuk bagian daripada mereka. Bahkan ayat setelahnya, ayat 52, 53 itu dikatakan bahwa mereka adalah habitat a'maluhum, hancur amalan mereka. Kemudian di dalam surat Ali Imran ayat 28 tegas mengatakan la yattakhidul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin wa man yaf'al dzalika falaysa minallahi fi syai'in illa an tattaqu minhum tuqah. Tidak boleh, tidak halal orang-orang beriman mengambil orang-orang kafir sebagai pemimpin. Siapa yang mengambil mereka sebagai pemimpin, maka putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam surat An-Nisa Allah mengatakan aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaikum sultanan mubina. Hai orang-orang beriman, janganlah kalian menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin kalian, pelindung kalian. Apakah kalian ingin memberikan alasan yang nyata bagi Allah untuk menyiksa kalian? Jadi ketika kita bicara tentang masalah agama, maka harus dikembalikan kepada ahlinya. Ayat tegas, ratusan ayat bicara tentang larangan menjadikan orang-orang kafir sebagai pemimpin, dan penegasan di lain itu bahwa pemimpin orang-orang Islam haruslah Islam. Innama walikumullah wa rasuluhu walladzina amanu alladzina yuqimunas salata wa yu'tunaz zakata wa raki'un. Surat Al-Maidah ayat 55, ya. Tiada lain 56. Tiada lain pemimpin kalian adalah Allah, Rasulnya, dan orang-orang beriman yang menegakkan sholat, menunaikan zakat, dan mereka ruku. Nah, ini kalau dari sisi agama. Kalau dia bicara dari sisi politik, maka berarti dia tidak tahu politik, ya. Karena apa? Yang namanya pemimpin, seluruh manusia tahu yang namanya pemimpin itu pasti ingin mengajak rakyatnya kepada ideologinya, ya. Jadi kalau kita ada namanya sebuah partai atau sebuah pemimpin, itu pasti partai dan pemimpin itu ingin mengarahkan masyarakat kepada ideologinya. Jadi kalau pemimpin Kristen ingin mengarahkan masyarakat kepada apa yang diyakini Kristennya, kalau Hindu juga begitu, kalau Buddha itu, kalau PKI juga demikian. Maka sudah sewajarnya ketika kaum muslimin menginginkan dibimbing dengan Islam, maka mestinya memilih pemimpin yang mengarahkan pada Islam, yaitu pemimpin kaum muslimin. Yang ketiga, dia sangat-sangat bodoh di dalam masalah tujuan kepemimpinan, ya, dan bodoh dalam tujuan dalam masalah kenegaraan. Karena kita tahu bahwa semua orang pasti punya keyakinan dan pasti meyakini bahwa hanya dengan keyakinannya negara ini akan baik, masyarakat akan baik kalau dibimbing dan kalau diarahkan dengan ideologi yang diyakini baik. Jadi Maulana ini perlu dipertanyakan. Kalau dia seorang Islam, maka berarti dia meragukan keislamannya dan meragukan atau bodoh terhadap agamanya, kemudian dia bicara atas nama Allah, atas nama Islam, merupakan suatu kesalahan yang sangat fatal. Jadi saya katakan apa dikatakan Maulana ini dari sisi agama, itu berarti dia tidak tahu.
Kemudian dari sisi politik dia bicara tanpa dengan dasar ilmu, dan itu bertentangan dengan firman Allah, wala taqfu ma laysa laka bi'ilmun innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya, janganlah kalian bicara, janganlah kalian bertindak sesuatu yang Anda tidak punya ilmu. Sesungguhnya penglihatan, pendengaran dan hati akan dimintai pertanggungjawab. Maka kita minta kepada saudara Maulana untuk bertobat kepada Allah, dan untuk mencabut omongannya dan mengklarifikasi omongannya. Nah, kalau tidak, maka silakan tunggu, Anda berarti akan memikul dosa orang yang Anda sesatkan, dan Anda mendapatkan dosa karena melakukan penyesatan, dan Anda pasti akan dinyatakan oleh orang banyak bahwa Anda sebetulnya bicara karena politik, uang, karena pragmatis, dan Anda telah menjual ideologi Anda. Kalau Anda punya ideologi, keyakinan Anda, kalau Anda punya keyakinan untuk menerima dan untuk mencari harta yang sedikit, ingatlah kematian akan datang dengan cepat, dan mau tidak mau kita akan bertemu dengan Allah, Rob saya dan Rob Anda, dan Anda akan minta bertanggung jawab apa yang Anda katakan. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan kaum muslimin sadar terhadap bahaya pernyataan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.